Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 10 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai dengan 15. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Bapa masih anugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan karena kasih Tuhan kepada kami. Sebelum kami mengawali aktivitas kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami akan firman kebenaran-Mu. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Habakuk 3 ayat 12 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Hukuman atas Niniwe. Dengar, decut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat, semua karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaanmu. Aku akan melemparkan barang keji di atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapa yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Ambon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air. Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orang yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya, engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masuk duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah, liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Amin firman Tuhan. Ketakutan dan pengharapan dalam iman kepada Allah. Ketakutan adalah kondisi yang wajar dialami oleh setiap manusia. Bahkan Yesus sendiri merasakan ketakutan dan pergulatan batin yang mendalam di Taman Getsemani. Ketakutan mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia.
sekaligus memanggil kita untuk bersandar kepada Allah yang tidak terbatas. Nabi Habakuk dalam doanya mengawali dengan pengakuan jujur atas ketakutannya terhadap penghakiman Allah yang akan dijalankan melalui bangsa Kasdim. Mengapa Habakuk begitu takut? Karena ia percaya bahwa firman Allah selalu digenapi. Ketakutan Habakuk justru menjadi cerminan imannya yang mendalam kepada Allah. Di tengah ketakutan itu, ia melihat keagungan Allah yang memenuhi langit dan kekuatannya yang bercahaya bagaikan kilauan terang. Seperti yang digambarkannya, di mana terselubung kekuatannya. Habakuk 3 ayat 4. Dalam doanya, Habakuk mengalami dua hal yang saling melengkapi. Rasa takut dan rasa kagum. Ia menggambarkan Allah sebagai pemimpin perang yang akan menghancurkan semua musuhnya. Habakuk 3 ayat 9. Ia juga melihat Allah sebagai penguasa tertinggi yang bahkan membuat matahari dan bulan berhenti di tempatnya. Habakuk 3 ayat 10. Gambaran ini menegaskan kedaulatan Allah yang tidak tertandingi. Dalam kehidupan kita, sering berada dalam situasi yang penuh ketakutan. Namun, ketakutan bukanlah akhir dari segalanya. Ketakutan jika dilihat dengan iman dapat membawa kita kepada pengharapan. Seperti Habakuk, kita diajak untuk mengagumi keagungan Allah di balik apa yang kita takuti. Ketakutan bukan hanya mengingatkan kita akan kelemahan kita, tetapi juga menyadarkan kita akan Allah. Orang yang tidak mampu keluar dari ketakutannya karena mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang bersandar kepada Tuhan akan menemukan kekuatan untuk hidup tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Dalam ketakutan, kita menemukan kekaguman, dan di dalamnya ada pengharapan yang memampukan kita untuk terus melangkah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi landasan untuk menuntun kami di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati pekerjaan dan keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja yang masih berlanjut, kiranya Tuhan berkati agar dapat selesai seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan sehingga mereka dapat merasakan kesehatan dan atasnya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoy Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.